Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 3-5. Tertulis demikian. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik seragam seorang tentara, ada pribadi yang memiliki hati mengasihi. Inilah kalimat yang cocok untuk mendeskripsikan tentang perwira Romawi yang tertulis dalam ayat ini. Biasanya seorang perwira kelihatannya tegas, berwibawa dan berhati keras karena penggemblengan yang ia terima selama pendidikan kemiliteran. Ada kisah tentang seorang anak yang seringkali dipukuli oleh ayahnya yang berprofesi sebagai tentara. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan anaknya, setiap kali ada kesalahan atau kelalaian, maka hajaran dan pukulan serta cambukan dengan ikat pinggang akan anak itu terima dari ayahnya. Bahkan bukan hanya kesalahan saja, hal-hal yang sepele bisa membuat anak ini dihajar habis-habisan. Dan bukan hanya itu, tapi kata-kata yang kasar, bentakan akan terdengar ditujukan kepada anak kecil itu. Ia bertumbuh hingga besar dalam trauma yang sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya akibat kekerasan yang ia terima dari ayahnya. Gambaran yang ia miliki tentang ayahnya adalah seorang pribadi yang kasar dan tidak punya kasih terhadap dirinya sebagai anak. Tapi tentu saudara, tidak semua perwira, tidak semua tentara memiliki sikap demikian. Hanya ada oknum-oknum yang salah dalam bersikap. Berbeda dengan itu, perwira yang disebutkan dalam ayat ini adalah perwira yang hatinya penuh dengan kasih. Setiap orang diberikan hati nurani yang memberikan tuntunan untuk mengasihi, dan kasih Kristus menyempurnakan kasih kita. Kembali kita perhatikan Lukas 7 ayat 3-5 ini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Di dalam kelanjutan ayat-ayat ini kita membaca, kita akan mengerti tentang mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Suatu mujizat yang ajaib, pertolongan yang heran yang Tuhan kerjakan. Tapi di samping itu saudara, ada hal yang menarik yang perlu juga kita ketahui tentang perwira Roma ini. Perwira Roma ini lain dari perwira-perwira Roma yang ada saat itu. Perwira Roma yang tertulis di sini adalah perwira Roma yang hatinya penuh dengan kasih. Dia mengasihi bangsa Israel dan dia memberikan bantuan, menanggung pembangunan rumah ibadat bangsa Israel. Bahkan ketika ia meminta pertolongan Tuhan Yesus, permintaan tolongnya tidak ditujukan untuk dirinya ataupun keluarganya, tetapi ditujukan untuk hambanya yang sedang sakit.
Betapa luar biasa kasih yang ditunjukkan oleh perwira ini yang belum memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus, tapi dia mampu menunjukkan kasih. Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dengan menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ternyata orang Samaria yang kelihatannya tidak beribadah, justru dialah yang menunjukkan kasih dan pertolongan yang dibutuhkan oleh orang yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hati yang mengasihi. Jangan hanya menuntut orang lain untuk mengasihi, tapi biarlah kita menjadi pribadi yang mengasihi. Dan biarlah kasih kita senantiasa adalah kasih yang dipenuhi dengan ketulusan dan kasih yang mau memberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Kami kembali diajar oleh kebenaran firman-Mu untuk memiliki hati yang mengasihi. Seperti seorang perwira yang meminta pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Ketika hambanya sakit, ia percaya akan pertolongan-Mu Tuhan dan meminta belas kasihan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kasih seperti kasih yang ditunjukkan oleh perwira ini. Sebuah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi kasih yang senantiasa mengutamakan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dan berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi pada saat ini. Tuhan berikan kepada setiap kami kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Biarlah ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam segala permasalahan kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa kami, Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.